Halo semuanya. Loh. Kok jadi ini ya? Tunggu bentar, kita balik dulu ya. Halo semuanya, nama saya Felicia Amanda dari Sekolah SMA Santo Aloysius Sultan Agung. Pada percobaan kali ini, saya akan menunjukkan kalian cara membuat mesin color sederhana. Emangnya bisa ya? Bisa loh, kita akan buat seperti ini. Menarik bukan? Sebenarnya tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh plastik terhadap panas dan untuk mengetahui efisiensi setiap plastik pada setiap percobaan. Daripada kelamaan, let's get started. Percobaan ini membutuhkan beberapa bahan yang sederhana, seperti botol plastik, air, klip penjepit, dan benang. Sedangkan alat-alat yang kita butuhkan hanya kompor, panci, wadah, meja, dan kursi. Cara membuat mesin color sederhana ini adalah dengan gantung beban yang sudah diikat dengan tali dan dikaitkan pada kursi. Ujung tali satunya lagi diikat dengan klip penjepit yang akan menjepit potongan plastik. Sama halnya dengan klip penjepit satunya, klip diikat dengan tali dan dikaitkan lagi dengan kursi yang berbeda. Variasi pada percobaan ini ada 3 macam. Yang pertama, perbedaan ketebalan botol, yaitu dengan botol aqua sebesar 0,05 mm dan botol kokumi sebesar 0,07 mm. Yang kedua, ada perbedaan lebar potongan plastik dengan besar 0,5 cm, 1 cm, dan 2 cm. Dan yang ketiga adalah perbedaan massa beban gantung, yaitu sebesar 100 gram, 250 gram, dan 300 gram. Semua ini memiliki panjang potongan plastik yang sama, yaitu sebesar 10 cm. Cara kerja percobaan ini adalah dengan mengukur panjang awal potongan plastik. Kemudian panaskan air sampai mendidih. Lalu tuang air mendidih itu kepada potongan plastik yang sudah dijepit dengan klip penjepit. Kemudian ukur panjang setelah potongan plastik dipanaskan. Berikut adalah beberapa rumus yang saya gunakan pada percobaan kali ini. Rumus pertama adalah rumus usaha, yang dapat dicari dengan mengalihkan gaya dan perpindahan atau jarak benda. Gaya dapat dicari dengan mengalihkan massa beban dan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian ada rumus energi kalor. Energi kalor ini dapat dicari dengan mengalihkan massa benda dengan kalor jenis dan perubahan suhu. Kalor jenis yang saya gunakan adalah kalor jenis plastik PET sebesar 1030 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan perubahan suhu yang saya gunakan adalah 75 derajat Celcius. Terakhir adalah rumus efisiensi yang dapat dicari dengan membagikan usaha dan kalor yang masuk atau keluar dikali dengan 100%. Ini adalah tabel dari hasil rata-rata semua percobaan potongan plastik dengan botol aqua dan botol kokumi. Terdapat angka rata-rata panjang akhir potongan plastik, usaha, kalor, dan persentase efisiensi percobaan baik dengan botol aqua maupun botol kokumi. Grafik efisiensi terhadap lebar potongan plastik aqua dan kokumi ini menunjukkan garis linear menurun. Garis-garis tersebut mengarah ke bawah dikarenakan semakin lebar potongan plastik, semakin rendah persentase efisiensinya. Sedangkan pada grafik efisiensi terhadap massa beban dengan potongan plastik botol aqua dan botol kokumi ini menunjukkan garis parabola meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berat massa beban, semakin besar efisiensinya. Bila dilihat dari grafik yang terus meningkat, dapat diprediksikan bahwa massa beban yang ditambah akan menghasilkan efisiensi yang terus meningkat. Namun, puncak dari grafik ini tidak dapat diprediksikan dikarenakan kurang banyaknya data untuk menyimpulkannya. Setelah berhasil melakukan semua percobaan, dapat disimpulkan bahwa potongan plastik PET dengan lebar yang bervariasi dari dua jenis botol dengan ketebalan yang berbeda dan dengan massa beban yang berbeda dapat menyusut jika diberi kalor.
Bila dilihat dari beberapa grafik dan tabel sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa botol aqua dengan lebar 0,5 cm dengan massa beban sebesar 300 gram memiliki efisiensi yang terbesar, yaitu sebesar 0,30%. Sedangkan pada botol kokumi dengan lebar potongan plastik 0,5 cm dan massa beban 300 gram, efisiensinya sebesar 0,066%. Maka dapat disimpulkan bahwa potongan plastik dengan lebar paling sempit dan menahan massa beban paling berat akan menghasilkan efisiensi yang paling besar. Nah, kita udah sampai ke ujung video. Gimana nih percobaannya, menarik kan? Jangan lupa cobain sendiri di rumah ya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat dan see you in the next video. Dadah!